لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma na'udzubika minha wa la yanfa', amma ba'du. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala wa rawahu Muslim min hadithi Abi Zubair an Jabir qala iktatala gulamani gulamun minal muhajirin wa gulamun minal ansar fanada al muhajir ya lil muhajirin ya lil muhajirin wa nada al ansari ya lil ansar fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ma hadha da'wah ma hadha ad'awal jahiliyah da'wah ad'awah ma hadha ad'awal jahiliyah qalu la ya Rasulullah illa anna ghulamaini iktatala fa kasa'a ahaduhuma al-akhar faqala la ba's wa la yansuru ar-rajulu akhahu zaliman aw mazluman in kana zaliman falyanhahu tadi wal yansuril rajulu akhahu zaliman aw mazluman in kana zaliman falyanhahu. Assalamualaikum. Faqala la ba'sa wal yansur rajulu akhahu zaliman aw mazluman in kana zaliman falyanhahu wa innahu la fa innahu aw wa innahu fa innahu lahu nasrun wa in kana fa innahu lahu nasrun, ya benar enggak? Fa innahu lahu nasrun wa in kana mazluman falyansurhu. Ahsan. Baik, ana mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa. Wassalatu wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa rawahu Muslim min hadithi Abi Zubair an Jabir qala iqtatala gulamani gulamun minal muhajirin wa gulamun minal ansar. Ada dua gulam. Gulam ini imam maknanya adalah pemuda belia, imam maknanya dia anak muda yang memang dijadikan pembantu. Ya pemuda lah, intinya pemuda. Remaja gitu atau sebelum remaja. Iqtatala gulaman. Dua gulam ini saling iqtatala, berantem. Satu gulam dari muhajirin, satu gulam dari ansar. Fanadal muhajir, maka gulam dari muhajir itu berseru, ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin. Wa nadal ansari, ya lal ansar, ya gulam yang dari ansar kemudian berseru juga, ya lal ansar. Lihat. Ya, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini orang muhajir itu berseru untuk supaya orang-orang muhajirin mereka pada datang untuk membela dirinya, dan begitu pula dengan orang-orang ansar.
Begitu juga dengan anak-anak muda dari Ansor ini meminta, ya Ansor, ayo deh, ya orang Ansor kumpul sini, gitu. Maka Rasulullah SAW keluar dan berkata, ma hadza ad'wal jahiliyah? Apa ini? Apakah ini seruan jahiliyah? Gitu. Apakah ini seruan jahiliyah? Qalu la ya Rasulullah. Maka mereka orang-orang pada kemudian menjawab, bukan ya Rasulullah. Illa anna ghulamaini iqtatala. Melainkan ini ada dua anak muda ini lagi berantem. Fakasa'a ahaduhuma al-akhar. Maka salah satunya kasa'a itu memukul dubur, memukul bokong temannya. Salah satunya memukul. Dan dalam tradisi orang Arab, memukul bokong itu merupakan penghinaan besar. Ya, kalau di Indonesia memukul bokong itu candaan, ya enggak? Di Indonesia megang jenggotnya Pak Abu Rahmat kurang ajar itu namanya. Iya, tapi kalau di Arab dielus-elus. Iya, bahkan jenggot syekh besar juga dielus sama muridnya, itu bukan suatu penghinaan. Iya, bukan suatu penghinaan. Ya. Kemudian mengelus kepala. Ya, bahkan sebagian pemain sepak bola merayakan di barat, kadang dikemplang itu kepala temennya. Kok di Indonesia udah nggak jadi selebrasi, berantem itu, ya kan? Nah, ini kembali ke uruf, memang kembali ke uruf. Tapi untuk kasa itu memang tidak boleh. Kenapa? Karena itu aurat, ya, jangan diapa-apain. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ba's. Oke, kalau gitu enggak masalah. Udah, jangan berantem lagi. Wal yansurir rajulu akhahu. Seseorang hendaklah menolong saudaranya, zaliman atau mazluma, baik saudaranya ini zalim atau saudara ini dizalimi, tetap kita tolong. Tapi tolongnya itu yang benar. Bagaimana tolongnya? In kana zaliman falyanhahu. Kalau misalnya saudara yang zalim, antum tolong dengan cara apa? Cegah dia dari perbuatan zalim. Itu nolong orang zalim namanya. Nolong secara syar'i. Adapun kalau nolong secara maksiat, ya ikut sama-sama zalim, menyokong untuk zalim, nah ini enggak boleh. Ya, kemudian fa innahu lahu nasr. Itu mobil atau hujan? Oh, Masya Allah. Di situ hujan, di sini enggak ya? Enjoy aja. Hah? Enjoy aja, Bu. Waktu Indonesia bagian ini kali. Fa innahu lahu nasr. Itu adalah pertolongan untuk orang yang zalim. Wa in kana mazluman falyansurhu. Kalau misalnya dia terzalimi, maka dia apa? Ditolong. Ya. Yakin antum apa? Hujan benar. Di sini hujan enggak ya? Hujan, gerimis. Oke. Atau enggak apa-apa zihad, ada rumah sakit. Baik, jadi itu hadisnya, ya. Atau sebenarnya ini sudah kita bahas pada pekan lalu, tapi karena beberapa ikhwan belum datang pekan lalu, maka kita mulai sedikit dari sini. Fadhal, iqra. Assalamualaikum warahmatullahi. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهذان الاسمان المهاجرون والأنصار اسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنة وسماهما الله بهما كما سمانا المسلمين من قبل وفي هذا وانتسب الرجل إلى المهاجرين والأنصار كيف وانتساب الرجل وانتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب إلى القبائل والأمصار ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية أخرى. استمر ثم مع هذا لما دعا كل منهما طائفته منتصرا بها أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسماها دعوى الجاهلية
hatta qila lahu inna da'i bihima innama huma ghulaman lam yasdur dhalika min al-jama'ah fa amara bi man'i adh-dhalim wa i'anati al-mazlum liyubayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-mahdhura innama huwa ta'assub ar-rajuli li ta'ifatihi mutlaqan fi'lu ahli al-jahiliyah fa amma nasruha bil haqqi min ghairi udwanin fa hasan wajib aw mustahab. فهذا قال رحمه الله فهذان الاسمان المهاجرون والأنصار اسمان syar'iyyan. Dua nama ini muhajirun dan ansar itu dua nama yang syar'i. Dua nama berarti nama yang bagus. Allah Ta'ala menamakan mereka dengan itu. Ja'a bihima bil kitab was sunnah wa sammahum Allah bihima kama sammana al muslimin min qabl. Allah menamakan mereka muhajirun dan ansar sebagaimana Allah menamakan kita muslimun. Maka lafal-lafal ini lafal-lafal syar'i dan bagus. Kemudian dikatakan wa intisabur rajuli ilal muhajirin wal ansari intisabun hasanun mahmud. Berintisabnya seseorang, ternisbatkannya seseorang kepada kalangan muhajirin ataupun ansar itu suatu intisab yang bagus dan terpuji secara syar'i dan secara uruf juga, karena maknanya bagus. Indallahi wa indar rasul, bagi Allah dan bagi Rasul bagus. Laisa minal mubahil alladhi yuqsadu bihi at-ta'rifu faqat. Ini bukan sebatas intisab yang hukumnya mubah, yang cuma untuk memperkenalkan diri semata. Kalintisabi ilal qabaili wal amsar, sebagaimana menisbatkan diri kepada kabilah tertentu atau daerah qaryah tertentu. Itu mubah. Tapi intisab kepada kabilah atau daerah mubah ketika maksudnya apa? Ketika maksudnya adalah ta'rif faqat, memperkenalkan diri saja, bukan untuk ta'assub. Misalnya Alwi Al-Jambi. Antum dari mana Alwi? Al-Jambi yang benar nisbatnya intisab gimana? Nisbatnya Al-Jambi gitu ya. Bukan Al-Jambani, bukan. Alwi Al-Jambi, Alwi Al-Jambi ya. Zihad Al-Ngapaki misalnya. Ya. Antum ngapak enggak? Pekalongan. Panjang banget. Zihad Al-Tegali, tapi anda nggak biasa ngapaknya. Panjang, anda nggak mau. Ikin Al-Kuningani, ya. Abu Rahmat Al-Shulishbaki, Sa'ab. Ini ya, urusannya dengan perut terus dia. Iya. Dika Al-Lambungi, lambung. Karena kan nggak ada P, jadi lambung. Itu kalau untuk ta'rif faqat la bas. Untuk kabilah la bas. Misalnya anak Hasan Al-Jaizi mbah anak, tapi li ta'rif, bukan untuk tafakhur sampai ke ta'assub. Ya enggak. Jangan untuk itu. Itu baru mubah. Atau intisab kepada sekolah boleh. Boleh kepada hal-hal yang mubah dan tidak dimaksudkan dengannya fanatisme. Itu boleh. Nah, itu intisab yang mubah. Intisab yang Hasan Mahmud yang bagus terpuji yaitu intisab kepada Islam, intisab kepada Muhajirin Ansar, intisab kepada salafun saleh. Ya boleh. Boleh antum bilang ana salafi, alhamdulillah. Fadhal. Ya, tafadhal. Ya. Tapi sebagian mungkin enggak suka dengan intisab tersebut. Antum jangan nisbatkan diri kepada salafi. Kenapa? Salaf itu berat mereka. Manhaj salaf itu berat. Antum seenaknya antum intisab kepada manhaj salaf.
Tapi kalau misalnya dia emang pengen intisab, tafadhol memperkenalkan diri, saya berusaha mengikuti pada salaf walaupun saya nggak sempurna, tafadhol nggak apa-apa. Sama seperti intisab ke Islam. Saya berintisab ke Islam. Islam juga berat juga. Bahkan lebih berat lagi karena komplit Islam. Gitu ya. Difadhol. Nggak masalah. Ya cuman ya jangan cuma intisab doang ya, konsekuensinya juga harus antum penuhi. Gitu. Nah, wala minal makruhi awil muharram. Intisab kepada kalangan muhajirin dan ansar itu bukan intisab mubah biasa, apalagi intisab yang makruh atau muharram. Kal intisabi ila ma yufdi ila bid'atin aw ma'siyah. Seperti intisab kepada hal-hal yang berkonsekuensi menuju maksiat atau kepada bid'ah. Misalnya terpahami dengannya kebid'ahan. Ikin Alwi Al-Maturidi misalnya. Ya enggak, jangan, enggak boleh. Ya, lagi pula ngapain juga misalnya. Ya. Walaupun pada asalnya orang yang dinisbatkan kepadanya itu asli orang bagus, tapi terpahami sekarang sebagai kumpulan yang menyimpang. Ya. Misalnya Zihad Al-Ahmadi. Apa maksud Al-Ahmadi di sini, apa maksudnya? Nah, orang memahaminya nanti Ahmadiyah gitu loh. Repot nanti kalau ada fatwa MUI, nanti repot nanti. Oh, ini Ahmadiyah nih. Gitu. Ya, atau dikenal oleh orang-orang, sebagian orang sebagai celaan. Ya. Misalnya apa? Abu Rahmat Al-Kalbi misalnya. Itu kalau di Arab Zen nggak masalah karena ada kabilah Kalbi, tapi kalau di Arab nggak masalah itu. Fulan Al-Kalbi, oh berarti ya jangan dipahami Fulan Al-Kalbi kemudian wah itu mesti nenek moyang ngasuh kabeh itu. Enggak. Bukan. Tapi kalau di Indonesia antum kayak gitu nisbat, antum ngapain disebut ke Al-Kalbi? Enggak, anak pengen aja. Ya nggak boleh, jangan. Orang memahaminya sebagai celaan secara uruf. Jangan Al-Kalbi. Bapaknya marah itu. Kamu nak sudah capek-capek kita nafkahi malah ngatain bapakmu kalb gitu. Jadi jangan pakai yang seperti itu. Atau Asyi'i, jangan. Ya. Atau dinisbatkan kepada orang-orang fasik, yaitu maksiat. Ya. Misalnya Ikin Selena Gomez. Enggak, jangan. Ya, enggak boleh. Tasyabuh juga itu. Ada kesukaan terhadap mereka, jangan. Ya. Ala kulli hal, intisab itu berarti ada berapa hukum? Bisa beragam hukum, tergantung dengan zat nisbatnya atau maksudnya. Kalau dari zat nisbatnya bagus seperti muhajirin, ansar, Islam, salafi dan seterusnya, fadhal. Cuman hakikatnya juga harus serupa. Ya, sebagian menisbatkan diri kepada jihadi, ya, jihadi. Tapi kemudian mereka enggak paham kaidah-kaidah jihad. Akhirnya malah justru menghancurkan pandangan orang tentang konsep jihad. Padahal itu nisbat yang bagus. Kemudian ada nisbat yang mubah kepada kabilah, kepada perusahaan, kepada daerah. Itu boleh, kepada sekolahan selama maksudnya bagus, baik ya. Kemudian ada intisab yang makruh atau muharram. Intisab kepada suatu maksiat atau suatu kebid'ahan ya. Tsumma ma'a hadza, kemudian walaupun begitu, lamma da'a kullu minhuma ta'ifatahu muntasiran biha ankara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzalika. Meskipun intisab kepada muhajirin dan ansar itu intisab yang bagus, tapi ketika kedua pemuda ini saling menyeru taifah mereka masing-masing sebagai intisar untuk golongan belakang, maka Nabi SAW mengingkarinya, dua sammaha da'wal jahiliyah, dan menyebutnya sebagai seruan jahiliyah.
bukan di lafal muhajirin dan ansarnya sekarang yang Rasulullah SAW tahdzir, tetapi di maksud dari penyeruan tersebut. Asal dibuka aja, lebih seger dibuka daripada pakai ini, kayaknya agak ngap gitu. Tapi kalau antum mau tutup dari luar. Kipas angin mati aja. Tahu nggak artinya tutup dari luar zihad? Bahkan jangan muter, di luar aja. Ya. Nah, hatta qila lahu, sampai kemudian dikatakan orang-orang mengklarifikasi. Ya Rasulullah, inna da'i bihima innama huwa ulama. Ya Rasulullah, itu cuma anak-anak doang Rasulullah, remaja-remaja. Lam yasdur dzalika minal jamaah, itu bukan para sahabat umumnya, bukan jemaah-jemaah dewasa ya Rasulullah. Ini juga ada faedah ya. Memang pemuda tuh kayak gitu. Ya sejak zaman Rasulullah SAW. Ada sisi ya apa ya namanya, nggak mikir kalau ngomong. Ya kalau sekarang pun budaya seperti ini bukan kita mencela sahabat, bukan. Tapi memang karakter pemuda ya agak gegabah, darahnya masih suka bergidik, mendidih itu kalau kata orang, istilahnya darah mendidih. Ya masih cepat panas, cepat ngegas. Ya jadi dimaklumi oleh Rasulullah SAW. Kalau kita lihat tawuran itu rata-rata apa? Anak sekolah kan ya? Ya zihad kayaknya pernah enggak? Ya STM masa enggak tawuran? Hah? Alhamdulillah, masya Allah. Langsung kita disuruh berhenti dari kalimat ini. Anak itu enggak tercemar, masya Allah, enggak terkontaminasi ya. Alhamdulillah. Ya biasanya kan STM antar apa? Antar geng. Ini jahiliyah nih. Ya kalau di Indonesia ada apa? Budut misalnya, ada ini, ada itu. Nah, gitu kan? Tulis kemudian di tembok-tembok ya tulisan boy doet. Nah, itu tuh ada tuh. Ya. Di tempat lain enggak selain Jakarta? Kayak gitu juga enggak? Suka nulis di tembok-tembok orang tuh. Kadang yang digambar kemaluan, kadang kan kurang ajar memang tuh anak-anak. Seperti itu. Untuk mengintisar apa? Sekolahnya. Itu anak-anak muda. Tapi ada enggak? Bukan mahasiswa. Ada enggak orang-orang kantoran kayak gitu? Enggak ada, karena udah dewasa, ngapain kayak gini? Nah, ini wajar. Seperti ini biasa tuh kayak gitu. Sampai sekarang namanya anak muda. Ya. Dika diam-diam kayak gitu enggak lu? Alhamdulillah. Berarti masya Allah antum clean semua. Enggak tercemar. Ada enggak perlu nanya Abu Rahmat kayak gimana dulunya? Ya. Belum ada. Lam yasdur dzalika minal jamaah. Bukan dari para jemaah. Fa amara, jadi Nabi SAW mengatakan, memberikan faedah, fa amara biman'i zalim. Ya tadi kata Rasulullah, la ba'as, ya udah kalau gitu enggak apa-apa. Wal yansuri rajulu akhahu zaliman aw madhluman. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan agar kabilah manapun itu mencegah apa? Mencegah orang yang zalim dan menolong orang yang mazlum. Liyubayyina Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi SAW menjelaskan annal mahdhura innama huwa ta'assubur rajuli li ta'ifatihi mutlaqan. Nah, ini bacanya banyak gimana? Arabnya gimana? Fi'lu ahli jahiliyah atau fa'ala ahli jahiliyah? Fi'lu ahli jahiliyah. Yang terlarang adalah ta'assubnya seseorang terhadap golongannya secara mutlak. Nah, fi'lu ahli jahiliyah bisa sebagai badal untuk ta'assub apa. Ya, yang mana ta'assub tersebut adalah fi'ilnya ahli jahiliyah. Ta'assub. Nanti insyaallah akan didefinisikan ta'assub oleh Rasulullah SAW. Fa amma nasruha bil haqqi min ghairi udwan fa hasanun, baik itu wajibun atau mustahab. Adapun kalau misalnya menolong taifahnya dengan hak tanpa melampaui batas, maka itu hasan, bagus. Imma hasan di sini sifatnya wajib, imma hasan di sini sifatnya mustahab. Tergantung dengan konteks yang berlaku. Ya.
Jadi menolong golongan sendiri nggak masalah selama memang itu hak dan tidak melampaui batas. Begitu boleh. Ya, kayak misalnya Masjid Imam Ahmad bin Hanbal di Bogor misalnya. Diusahakan untuk diintisar, jangan sampai musuh-musuh dakwah itu berhasil menghancurkan masjid tersebut misalnya. Maka ini intisar bil haq min ghairi udwan. Ini bisa menjadi wajib. Maksudnya fardu kifayah, harus ada orang-orang yang membentengi masjid tersebut. Ya enggak semua orang ya. Tapi sebagian kaum muslimin yang mencukupi. Itu namanya intisar, dan itu bukan ta'assub sebagaimana tuduhan sebagian orang. Bukan ta'assub, karena ini bil haq, ya kan? Kan menegakkan hak masjid rumah Allah taala, juga menegakkan hak dakwah. Ya selama enggak pakai udwan ya. Itu melampaui batas. Itu wajib bisa. Dan kadang-kadang intisar bil haq itu mustahab. Kadang-kadang begitu. Ya, kadang-kadang wajib, kadang-kadang mustahab. Ya. Ya kalau kita ngelihat ada ikhwan salafi misalnya. Ya sama kita, dia berusaha bermasalah, kita juga alhamdulillah. Kemudian dia ada salah, ada hutang enggak dibayar pada seorang ikhwanul muslimin, ikhwani. Ya. Bagaimana cara kita nasrul haknya? Ya kita tahdzir, ini antum ikuti salafus saleh tapi kok hutang enggak dibayar. Kita cegah dia dari tidak membayar hutang. Ya, ini kita bukan dalam rangka membela ikhwanul musliminnya, bukan dalam rangka membela propaganda ikhwani, bukan, tapi sama-sama muslim. Dan dia memang lebih dekat kepada kita dari segi salafiyah. Tetapi kalau dia melakukan kesalahan, enggak boleh kita bela kesalahan tersebut dan kita tutupi dan tetap kita cela orang ikhwani ini. Jadi harus wa idza hakamtum bainan nasi Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Kalau misalnya berhukum di antara manusia harus adil. Enggak boleh berat sebelah karena dia ini lebih dekat dari segi keluarga atau intisab. Padahal yang benar adalah lawannya. Begitu. Fadhal. Istamir. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala rahimahullah wa mithlu hadha ma rawa Abu Daud wa Ibn Majah an Wathilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yes. Ya. Ya Rasulullah, enggak ada itu ya Rasul doang. Ya baik. Qala qultu ya Rasulullah mal asabiyah qala an tu'ina qaumaka 'ala adh-dhulm. Wa an Suraqah bin Malik bin Juhsum al-Mudliji qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala khairukumul mudafi'u an 'ashiratihi ma lam ya'tham, rawahu Abu Dawud. Wa rawa aidan an Jubair bin Mut'im anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man da'a ila asabiyyah wa laisa minna man qatala ala asabiyyah wa laisa minna man mata ala asabiyyah. Wa rawa aidan عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. فإذا كان هذا التداعي في هذه فإذا كان هذا التداعي في هذه الأسماء وهذا الانتساب الذي يحبه الله ورسوله فكيف بالتعصب مطلقا والتداعي للنسب والإضافات التي هي إما مباحة أو مكروهة. وذلك أن الانتساب إلى الاسم الشرعي أحسن من الانتساب إلى غيره. ألا ترى إلى ما رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عبد الرحمن بن الحسين jangan Al-Husain عن داود بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولى من أهل فارس قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وضربت رجلا من المشركين فقلت خذها وأنا الغلام الفارسي فالتفت إلي فقال هل قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري
haddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-intisabi ila al-ansari wa in kana bil wala'i wa kana idharu hadha ahabba ilaihi min al-intisabi ila faris bis-sarahah wa hiya nisbatun haqqun laysat muharramah. Ini saya wa hiya nisbatu haqqin. Assalamualaikum. Wa hiya nisbatu haqqin laysat muharramah. Wa yushbihu wallahu a'lam ay yakuna min hikmati dhalika anna an-nafsa tuhami anil jihati allati tantasibu ilaiha fa idza kana dhalika lillahi kana khairan lil mar'i. Baik, ahsant. Sini ada beberapa hadis ikhwan yang penting sekali untuk kita pahami. Dari hadis Wathilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah mal asabiyah. Ya Rasulullah, asabiyah itu apa? Nah ini kalau ditanya asabiyah itu apa? Asabiyah itu adalah an tu'ina qaumaka 'ala dzulm. Engkau menolong kaummu di atas kezaliman. Dia salah tetap antum tolong karena dia kaum kamu gitu. Ya. Murid antum salah tetap antum bela karena dia murid kamu. Kira-kira ini dalam golongan-golongan dalam kaum muslimin banyak gak yang berperilaku seperti ini? Sangat banyak. Termasuk ormas-ormas. Ya, dan di antara yang terberat, ya yang juga berat, ya kalau misalnya kita punya ormas atau kita lulusan mana, gitu loh. Anggap kita dalam masalah agama lah, lulusan pesantren misalnya. Ya, kan namanya pesantren ada alumninya, apalagi pesantren tua lama ya. Banyak alumni. Misalnya ada alumni perusahaan tersebut yang berfatwa dan fatwanya batil atau bersikap dan sikapnya tidak benar. Tapi ya karena dia dan kemudian ustadz ini misalnya dicela oleh banyak orang karena sikap yang tidak benar atau fatwa yang ngawur misalnya. Kemudian kita tetap bela ustadz ini disebabkan dia satu pesantren sama kita dulu. Maka inilah antu'ina qaumaka 'ala dzulm. Dan berlepas dari jerat asabih itu bagi banyak orang tidak mudah ikhwan. Jadi kalau misalnya bagi kita itu mudah, belum tentu bagi orang lain. Karena fitnah orang beda-beda. Dan juga mungkin bagi kita itu mudah, tapi kita nggak nyadari kalau kita juga bisa dan kadang melakukannya terhadap keluarga kita. Ya, jadi hati-hati. Di sini al-asabiyah adalah apa? Antu'ina qaumaka 'ala dzulm. Itu definisinya antum hafalin aja. Ya, jadi siapapun yang membela golongannya, komplotannya, kelompoknya padahal salah dan dia tahu itu salah dan dia malah menyerang orang-orang yang menyeru benar, maka ini adalah asabiyah. Siapapun, apapun, dimanapun, kapanpun. Walau hatta mungkin di antara kedekatan kita sebagai salafiyin. Kalau kita lihat di antara salafiyin salah, bilang salah khalas. Jangan kemudian kita katakan antum benar dan kita salahkan orang-orang yang mengkritisinya dan benar kritikannya. Jangan. Ya. Ya, begitu. Atau minimal kita nasihati rekan kita salafi yang salah atau zalim ini. Jadi jangan kesalahan itu mentang-mentang orang sebarisan kemudian tidak mau kita ralat. Ini salah sekali. Salah ini. Jangan kira kalau kita mendiamkan itu bahkan membenarkannya, jangan kira ke depannya itu kita akan selamat begitu saja, karena pasti ada tuntutan nanti di akhirat. Begitu ikhwas sekalian. Dan Allah mengajarkan kepada diri Anda juga antum supaya menghindari ta'assub dan asabiyah, dan Anda tidak akan ridho ada seorang talib atau yang belajar sama Anda ta'assub sama Anda. Enggak. Lagi pula siapa juga yang mau ta'assub mana? Antum mau ta'assub enggak sama Anda? Pokoknya dibilang Ustaz Hasan benar. Walaupun salah. Tapi benar. Gimana? Ya. Enggak boleh. Dan seseorang ketika dia melihat murid-muridnya mulai ada penyimpangan atau ta'assub, wajib baginya untuk menegur, baik global atau muayyan. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam ketika merasa ada di antara para pengikutnya yang mulai kufur, langsung ditegur, langsung dicari. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah.
Ketika Nabi Isa alaihissalam merasakan ada kekufuran di antara mereka ini, maka langsung Nabi Isa mengatakan, "Man ansari Allah?" Siapa yang mau menjadi penolongku menuju Allah Ta'ala. Ya, gitu. Untuk menyeleksi mana yang hawariyin yang benar. Jadi jangan malah dibiarkan kalau misalnya ada di antara murid kita yang fanatik dan terlalu cinta pada kita sehingga membabi buta cintanya. Harus ditegur. Karena kalau udah sampai berkarat, susah dilepasnya dan bisa merugikan banyak masyarakat. Begitu. Jadi antu'ina qaumaka 'ala dzulm, itu asabiyah. Dan wa an Suraqah bin Malik bin, ini anak enggak bisa bacanya. Allah alam. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami berkata, khairukum, nah ini sepertinya berlawanan dengan hadis yang tadi. Khairukum al-mudafi'u an 'ashiratihi ma lam ya'tham. Nah ini juga menjadi batasan yang bagus. Sebaik-baik dari kalian adalah al-mudafi', orang yang membela ashirahnya. Ashirah itu siapa? Keluarga atau kerabat. Membela kerabatnya selama tidak berdosa. Jadi dalam hal yang hak. Maka kalau antum bela orang-orang terdekat antum untuk hal yang hak, maka itu sebaik-baik perbuatan, sebaik-baik orang. Lebih baik daripada antum bela orang-orang jauh walaupun benar. Lebih baik antum bela orang-orang dekat, orang-orang sebarisan, dan itu benar, itu sebaik-baik orang. Gitu ya kan? Ya. Nah kemudian dalam hadis Jubair bin Mut'im, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man da'a ila asabiyah." Bukan termasuk golongan kami orang yang menyeru kepada asabiyah, fanatisme. Walaysa minna man qatala ala asabiyah. Bukan termasuk golongan orang yang berperang, baik beradu argumen atau berperang langsung, tapi di atas dasar asabiyah, fanatisme. Walaysa minna man mata ala asabiyah. Bukan termasuk golongan kami orang yang mati di atas fanatisme. Ini lafaz laisa minna ini apakah menunjukkan orang yang melakukan ini kafir? Bagi Khawarij iya. Tapi bagi Ahlus Sunnah tidak mesti, karena ini ya walaupun ini dosa, tapi tidak mengkafirkan, tidak lantas mengkafirkan pelakunya, Jadi siapa yang menyeru kepada fanatisme baik ras, golongan dan semisalnya, atau berperang di atas fanatisme dan mati di atasnya, maka itu bukan termasuk golongannya Rasulullah SAW. Dalam artian dia tetap muslim tetapi tidak berada di atas jalannya Nabi SAW. Itu maknanya. Sebagaimana dalam hadis, banyak hadis, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana, atau wa lam ya'rif haqqa kabirina. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil yang kami dan menghormati orang tua. Apakah kalau ada orang enggak menghormati orang tua berarti kafir dia? Enggak. Ya bagi Khawarij kafir karena lafalnya laisa minna, berarti keluar dari Islam. Kalau ada anak ngemplangin ada orang tua ngemplangin anaknya, dikemplang langsung kafir. Gimana? Enggak. Ya jadi pahami hadis baik-baik sesuai pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai pemahaman Khawarij masuk ke tubuh kita. Warwa aidan 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasara qaumahu ala ghairi al-haq fa huwa kal ba'ir alladhi ruddiya fa huwa yunza'u bi dhanbihi. Siapa yang membantu kaumnya bukan di atas hak, maka dia seperti apa? Unta yang dilempar ke sumur. Ya. Ruddiya itu usqita fibir, atau terjatuh ke sumur, atau jatuh dari gunung. Ya unta kalau udah jatuh dari gunung atau jatuh ke sumur, ya gimana nasibnya? Ya repot, antum mau bawa ke atas juga repot. Ya rudi, fahuwa yunza'u bidzambih, maka dia pun apa nanti dari sumur kan dia dicabut, diangkat dengan dzanab, dengan apa? Ekornya, lewat ekornya. Saking gak enaknya dan jeleknya keadaan. Jadi orang yang menolong kaumnya
dalam kesesatan, dalam keburukan hanya karena asabiyah dan fanatisme, seburuk inilah keadaan dia. Dia tuh terjatuh dengan atau seperti jatuhnya seekor unta ke sumur. Dan untuk ngangkat unta dari dalam sumur dengan atau melalui geretan buntutnya itu gampang apa? Susah banget. Susah banget. Dan pasti untanya kesakitan nggak digituin? Itu permisalannya. Orang yang udah kadung dia itu fanatik sama golongannya, walau membela yang batil, yang penting segolongan. Itu sehina itu, serendah itu, sejelek itu keadaannya. Untuk menyelamatkan dia dari fanatisme itu, kadang kita harus mengucapkan kalimat menegur dengan teguran yang sakitnya itu bagi dia seperti unta yang digeret buntutnya ke atas sumur. Ya. Dan dia berusaha meninggalkan itu dengan rasa sakit. Orang yang fanatik itu meninggalkan fanatismenya itu sakit loh. Ya. Misalnya kalau ada orang, misalnya seorang Jakarta misalnya, dia fanatik Jackmania, fanatik. Seperti ini. Pasti kok ada keburukan, ada tawuran apa, pasti lebih bela apa? Jackmania. Iya. Ntar ada dari Surabaya permainan bunuh nekat tuh apa? Bonek. Oh. Itu kan tahun-tahun itu dulu ya, mereka naik kereta ke Jakarta kemudian dilempari keretanya. Ini ta'assub. Lihat jeleknya tuh. Dan juga mungkin sebaliknya. Ya, kalau terjadi peperangan pasti yang dibela siapa? Iya, Jackmania. Kemudian ternyata dapat istri Persib. Ini susah ini. Berat ini. Udah Persib, udah gitu calon mertuanya mau Bandung juga. Ini repot ini. Ya. Calon mertuanya protes sama anaknya, kamu gak usah nikah sama dia kan The Jack. Coba The Jack apa? Sekarang yang laku Gojek bukan The Jack. Nah misalnya gitu kan. Tapi aku cinta dia pak, gitu. Masya Allah. Langsung ada sinetron ya, gitu kan? Iya. Nama sinetronnya Jack The Jack plus Maung, nah gitu kan? Nah, akhirnya nggak jadi nikah. Padahal mereka udah saling mencintai gara-gara apa? Fanatisme. Lihat jelek banget. Atau oke, jadi nikah. Tapi yang The Jack atau yang mau ini berusaha untuk melepas fanatismenya. Itu ngelepasnya itu perlu proses. Nggak gampang ngelepas fanatisme dari hati itu. Karena harus menghilangkan sesuatu yang dia cintai selama ini. Dan dia berfanatik pada selama ini. Itu susah. Susahnya seperti susah onta dicabut dari dalam sumur. Iya, susah ya kawan. Oke, fa idza kana hadha at-tada'i fi hadhihi al-asma'. Udah berapa menit tuh? Dikit lagi. Kalau misalnya saling memanggil, menyeru di nama-nama ini, wa hadzal intisabu alladhi yuhibbuhu Allah wa rasuluh, dan ini bahkan intisab Muhajirin dan Ansar itu dicintai Allah dan Rasulnya. Fa kaifa bit ta'assubi mutlaqa, maka bagaimana dengan ta'assub versi mutlak, murni ta'assub. Dan tada'inya yaitu saling menyerunya, menyeru nasab dan idhofat yang mubah atau makruh. Ya, mubah atau makruh. Apa idhofat yang mubah? Contohnya apa? Ayo, anak al irsyad, irsyadiyin, ta'al, gitu. Misalnya anak al irsyad. Ya, tapi Anda memperkenalkan kantum anak irsyadi, boleh enggak? Ya boleh aja, Anda kan lulusan sana, ya kan? Tapi kalau misalnya antum ada masalah sama anak calling langsung. Irsyadiyin, ta'al. Iya. Masya Allah. Apa urusannya? Ditilang polisi. Anak ditilang polisi manggil irsyadiyin, ngapain? Gitu kan? Kan lucu, konyol, ya. Anda soalnya ngelihat suka orang kalau ditilang pasti pegang handphone terus kayak gini, belagak sibuk manggil orang. Ngapain coba? Antum kalau salah ya udah biarin aja gitu kan. Ngecut banget terus nanti apa manggil siapa, Masya Allah.
backingan ya. Ya Allah, kalau misal salah aja lah. Mungkin lolos di hukum dunia, di hukum akhirat nggak lolos. Ya. Kemudian Alwi nisbatnya Jambi. Oh, ya orang Jambi datang. Nah, ini ta'assub nih. Dan termasuk yang terjadi di Jakarta apa? Jakarta versus Ambon. Ini kadang terjadi di Jakarta. Ya, pernah juga terjadi di Kalibata ya. Tapi memang karena orang Ambonnya itu ngerusuh, agak songong di daerah orang. Nah, pemilik tanah atau mantan pemilik tanah, ya kita bilang mantan pemilik tanah karena tanahnya banyak dijual, yaitu mereka tersinggung karena merasa udah lama di daerah itu, padahal tanahnya udah dibeli, gitu kan. Maka terjadilah crash yang Betawi ya versus Ambon. Pokoknya kalau ada orang masuk daerah itu dan orang asing nggak kelihatan mukanya Betawi, itu langsung cegat. Dari mana kamu gitu? Ini nggak benar, nggak boleh. Nauzubillah min dzalik. Ini ta'assub. Dan ini terjadi di Jakarta. Kalimantan juga terjadi dulu antara Madura versus Dayak. Dan itu bahkan jauh-jauh 1000 kali lipat lebih parah ya kan. Dan dulu TV itu nggak sesensor sekarang kan. Sampai di berita itu dilihatin kepala doang dibawa sama orang Dayak, kepala orang Madura, kepala doang habis dipenggal. Dilihatin di berita dulu tahun 2002 atau 2003 atau sekitar itulah. Itu dulu. Banyak versi sebabnya, tapi fanatisme pastinya. Itu kalau fanatisme itu syaitan berusaha bisa untuk membuat kekacauan. Sampai sebagian dari orang Dayak itu mereka bisa mencium mana orang Madura dari baunya saja, dari berapa jarak bisa kecium. Orang Madura nih. Nah, dipenggal digorok langsung. Begitu ikhwan. Sampai seperti itu di Indonesia terjadi fanatisme seperti itu. Dan dua-duanya sama-sama batil ketika itu. Tapi terjadi. Ya alhamdulillah Allah kasih kemudian sekarang orang-orang Dayak dan orang-orang Madura mereka hidup berdampingan enggak masalah. Alhamdulillah. Baik yang muslimnya atau bukan muslimnya alhamdulillah hidup berdampingan. Enggak ada masalah sekarang masyaallah. Tapi dulu ketika syaitan berhasil menghasut ya maka terjadilah yang terjadi. Itu lihat efek dari fanatisme golongan tuh. Atau fanatisme ras ya. Kalau yang syar'i saja atau yang mubah dan makruh itu dilarang kalau ditujukan untuk fanatisme, sebutan-sebutan fanatisme. Wa dzalika anal intisaba ila al-ismi syar'i ahsanu min al-intisabi ila ghairihi. Antum menisbatkan diri kepada suatu label syar'i itu lebih baik daripada antum menisbatkan kepada selain label syar'i. Maka boleh antum bilang ana seorang salafi insyaallah. Fadhal, alhamdulillah bagus. Ana muttabi'us salaf. Boleh, fadhal. Ana Hanbali, ana Syafi'i. Tapi jangan bilang ana Imam Syafi'i, bukan orang enggak bakal ngakuin antum ya mazhab Syafi'i fadhal, tapi Imam Syafi'inya udah wafat. Ana Hanafi misalnya. Ya, itu syar'i dan boleh. Lebih baik dibandingkan berintisab kepada selain itu. Ala tara ila ma rawahu Abu Dawud min hadits Muhammad bin Ishaq bi sanadihi an Abi Uqbah wa kana maula min ahli Faris. Abu Uqbah itu dulu adalah seorang mantan budak dari kalangan Persia. Jadi Abu Uqbah ini aslinya orang Persia. Persia itu bukan Arab ya, Persia itu bukan Arab. Maka berkata beliau, syahidtu ma'a Rasulullah SAW Uhudan. Saya pernah bersama Rasulullah SAW berperang. Maksudnya perang bareng Rasulullah SAW di perang Uhud. Beliau Muslim. Fadarabtu rajulan minal musyrikin. Saya berhasil ngantemi seorang pria dari kalangan musyrikin. Ya, perang saya berhasil membunuh seorang pria dari kalangan musyrikin. Maka faqultu khudha wa adal ghulam al-farisi. Ya, orang kalau misalnya habis pas perang kan dia berhasil menebas musuhnya, pekno. Nah, gitu loh. Nah, tahu enggak pekno? Pasti tahu. Masa orang Jawa antum orang lambung. Pekno apa, Pak? Pekno. Iya, khudha kan? Iya. Tapi kok orang Jawa ngomong khudha, orang enggak ngerti. Pekno khudha. Sampai rasa no, ya lombat tuh, nah gitu kalau bahasa utamanya. Makan si apa lebok sia nah gitu. Kalau di Sunda kasar gitu, lebok sia gitu. Ya khudha wa ana al-ghulamul farisi, saya adalah orang Persia. Nah gitu.
Kadang kita kalau misal habis menang ya battle atau apa, selesai gitu, kita kan mengekspresikan kemenangan kita. Lu makan tuh, ya, eat that life, makan hidup tuh, ya. Ini orang mana? Nah itu aslinya boleh nggak? Boleh. Ya, antum nggak tahu ada orang Jawa atau Betawi, boleh seperti itu, nggak masalah. Nah, tapi kemudian faltafata ilayya, Nabi SAW kemudian noleh ke saya. Ya, ini kan dalam masa perang itu kan kita boleh tafakhur, maksudnya menunjukkan hebatnya kita. Dalam perang itu beda ikhwan, banyak kondisi dalam perang yang memang berbeda dengan kondisi normal kayak kita. Seperti jalan, ya seperti di konteks waktu itu Nabi SAW melihat ada seorang sahabat jalan itu kan peguam. Kata Nabi, ini jalannya penghuni neraka ini, kecuali kalau dalam perang. Boleh. Bahkan sebagian ulama menisbahkan bolehnya memakai pakaian sutra murni untuk laki-laki di peperangan, disebabkan apa? Untuk melihatkan izzah bahwa itu tuh orang tajir, orang kaya, nggak kayak ente musuh-musuh gitu. Dalam perang syariah itu boleh, kata sebagian ulama. Juga dalam beberapa hal, khida, menipu musuh boleh, tapi dalam ini nggak boleh, dalam biasa nggak boleh. Ya, maka kalau misalnya dia Anul Ghulam Farisi, saya orang Betawi, Jawa Betawi gitu, jangan macam-macam loh sama saya gitu, itu boleh dalam peperangan syar'i supaya musuh gentar, itu boleh. Tapi kata Nabi SAW kemudian melihat, halla qulta khudha minni wa anal ghulam al-ansari. Duhai, coba kalau misalnya kamu itu berkata khudha minni anal ghulam al-ansari, saya adalah pemuda kalangan Ansar. Itu lebih afdal ya, lebih syar'i. Kalau misalnya anal ghulam Farisi boleh, cuman yang lebih afdal Ansari, gitu ya. Haddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-intisab ila al-ansar. Rasulullah SAW menganjurkan dia untuk berintisab kepada kalangan Ansar. Wa in kana bil wala wa kana izharu hadha ahabba ilaihi min al-intisab ila Farisa bisarahah wa hiya nisbatu haqqin wa laysat muharramah. Menampakkan intisab kepada Ansar karena ada sisi walaknya itu lebih disukai oleh Rasulullah SAW daripada berintisab kepada Persia. Walaupun intisab kepada Persia itu nisbatu haq, yaitu nisbatu haq di sini sesuai kebenaran dia orang Persia. Iya. Dari tidak haram, apalagi di peperangan seperti itu, ya. Tapi lebih afdal intisab kepada hal yang syar'i. Wa yusbihu wallahu a'lam an yakuna min hikmati dzalik anna an-nafsa tuhami 'anil jihati allati tantasibu ilaiha fa idza kana dzalika lillahi kana khairan lil mar'i. Ya, seseorang itu akan tuhami, yaitu menjaga, ya, menjaga himayah, menjaga sisi yang dia ternisbatkan kepadanya. Itu wajar, normal. Iya, dia akan menjaga sisi yang dia condong padanya, wajar, itu normal. Tapi kalau misalnya itu lillahi ta'ala, itu lebih baik lagi. Kalau itu lillahi ta'ala, itu lebih baik lagi. Ya, antum intisab kemana? Ke salafiyah misalnya. Alhamdulillah, pasti antum berusaha menjaga dakwah salafiyah, menjaga nama-nama ustaz-ustaz salafi, menjaga segala hal yang berkaitan dengan salafiyin atau salafiyah. Itu wajar, bagus. Tapi niatan antum itu apa? Kalau niatan antum untuk menjaga dakwah ini murni, maka alhamdulillah bagus. Tapi kalau niatan antum untuk tahazub semata, lihat kami salafi dong, ya enggak, jangan kayak gitu. Buat apa? Karena walaupun ini salafiyin banyak, tiap-tiap orang-orang salafi ia punya kesalahan masing-masing, baik dari segi akhlak, baik kejahilannya, dari muamalahnya, beda-beda orang. Ya, jadi jagalah agama Allah Ta'ala ini, jagalah salafiyah ini karena lillahi Ta'ala, bukan karena pengen bergolong-golongan. Nggak boleh seperti itu. Ya, misalnya ada Masjid Thariqul Huda, Masya Allah, menjaga Masjid Thariqul Huda, tapi kemudian bertahazub. Masa anda sebutin tetangganya? Ya. Misalnya sama ini, nggak boleh bertahazub. Yang ini blokir ini, yang ini blokir ini. Ya. Udahlah, masjid ya sama-sama salafi. Misalnya ada masjid hijau, ada masjid biru misalnya. Ya sama-sama salafi. Ada masjid silaturahim. Ya.
ada masjid silatul ukhuwah. Ya udahlah sama-sama, udah muslim sama-sama. Jangan bertahazub. Ya gitu. Ya nisbat boleh hak, tetapi kalau niatannya nisbat kepada hal yang syar'i boleh, bagus. Tapi kalau niatannya bukan lillah, maka untuk apa dong? Gitu. Kita nyari pahala kan dari Allah, bukan dari hizbiyah. Ya begitu, wallahu a'lam. Kita cukup sampai sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.